Mengejutkan, hari ini ada 5 berita terbaru tentang Tiko dan Bu Eni. Langsung saja ke berita yang pertama. Jauh sebelum Tiko, pemuda di zaman Rasulullah SAW ini terkenal di langit karena merawat ibunya. Belakangan ini jadi perbincangan, seorang pemuda bernama Tiko viral karena merawat ibunya selama bertahun-tahun. Agar kalian tidak penasaran, simak beritanya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut, bolehkah kalian tekan tombol like, dan yang belum subscribe bisalah tekan tombol subscribe channel ini terlebih dahulu, agar kami makin bersemangat berikan berita menarik setiap harinya. Kalau sudah, langsung saja simak beritanya sampai selesai. Tiko mengorbankan pendidikan dan masa depan demi merawat ibunya yang mengalami gangguan jiwa. Tiko tinggal di rumah besar hanya berdua sama ibunya. Tetapi keduanya hidup tanpa listrik dan air bersih. Akibat pengabdiannya tersebut, dia mendapatkan banyak pujian, bahkan ditawarkan pekerjaan dengan gaji fantastis oleh salah seorang pengusaha. Ternyata jauh sebelum Tiko, ada seorang pemuda di zaman Rasulullah SAW yang namanya dikenal penduduk langit. Meskipun dirinya tidak tersohor di mata manusia, namanya sering disebutkan para malaikat dan penduduk langit lainnya, karena dia dengan ikhlas merawat ibunya. Pemuda mulia yang hidup di zaman Rasulullah SAW tersebut tidak lain adalah Uwais Al-Qarni. Dikutip Bondowoso Network dari YouTube Kisah Islami, Al-Qarni dalam bahasa Arab memiliki arti penghuni langit. Uwais merupakan seorang pemuda yang berasal dari negeri Yaman. Sejak lahir dia memiliki bercak putih di seluruh tubuhnya. Dia hanya tinggal berdua sama ibunya. Selain bekerja menggembala kambing, dia juga merawat ibunya yang lumpuh dan buta. Miskin tidak membuatnya mengeluh. Dia selalu berusaha memenuhi segala permintaan sang ibu. Suatu ketika, Ibu Uwais Al-Qarni mengutarakan keinginannya, yaitu ingin menunaikan ibadah haji sebelum meninggal dunia. Mendengar permintaan itu, Uwais Al-Qarni berpikir keras untuk mewujudkan keinginan ibunya. Sementara di satu sisi, dia hidup dalam keadaan miskin. Bahkan dia sampai menangis, bagaimana cara membawa ibunya yang lumpuh dan buta pergi ke Mekah. Sedangkan jarak dari Yaman ke Mekah sangat jauh, melewati padang pasir yang tandus. Jaraknya sekitar 590 meter. Biasanya orang-orang pergi ke Mekah menggunakan unta. Jangankan unta, seekor domba pun dia tidak punya. Tidak mau menyerahkan, Uwais menemui pemilik domba dan membeli 1 ekor domba untuk dipelihara. Tetapi uangnya hanya cukup untuk membeli 1 ekor anak domba. Dengan 1 anak domba itu, Uwais naik turun bukit menggendong domba tersebut. Melihat itu, banyak orang menertawakannya dan menganggapnya gila. Tapi dia tidak pernah menghiraukannya. Anak domba milik Uwais mencapai 100 kg, begitu pula dengan tubuhnya yang semakin kekar dan bertenaga. Saat tiba musim haji, Uwais menggendong ibunya sambil berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah. Bahkan ketika sampai di Mekah, Uwais tetap menggendong ibunya untuk bertawaf di Ka'bah. Karena pengabdian itulah, Uwais dimuliakan oleh penduduk langit meskipun tak terpandang di muka bumi. Itulah sepotong kisah tentang Uwais Al-Qarni, pemuda di zaman Rasulullah SAW yang merawat ibunya jauh sebelum kisah Tiko di Indonesia. Berita kedua, kondisi Bu Eni membaik. Tiko sudah tahu ayah meninggal dunia. Bu Eni, pemilik rumah mewah terbengkalai Cakung, masih menjalani perawatan di RSJ Durensawit, Jakarta Timur. Tiko, 23, putra Bu Eni, mengatakan saat ini kondisi ibunya semakin baik dan bisa diajak berkomunikasi. Kondisinya sudah lebih baik, udah bisa diajak komunikasi, interaksi. Ngobrol juga agak tenang, emosi tidak terlalu emosional, terus halusinasi kata perawatnya juga sudah lebih baik, kata Tiko mengutip Detikcom, Minggu, 15/1. Pria bernama lengkap Pulung Mustika Abima itu mengaku kondisi kesehatan ibunya jauh lebih baik dibandingkan saat dirinya merawat Bu Eni seorang diri di rumah. Meski begitu, Tiko masih menunggu kabar dari rumah sakit terkait kepulangan Bu Eni. Soalnya sebelumnya saya merawat sendiri, setelah dirawat di RS kondisinya lebih baik. Alhamdulillah, ucapnya. Kalau untuk pulang belum tahu estimasinya kapan, soalnya masih tunggu sampai kondisinya benar-benar membaik, tambah dia. Tiko sendiri sudah tahu bahwa ayahnya, Herman Muji Susanto, meninggal dunia. Ia mendengar kabar tersebut dari keluarga ayahnya. Oh iya, itu memang udah dapat infonya dari pihak keluarga almarhum, ujarnya. Dia pun berencana nyekar ke makam ayahnya. Namun Tiko tak merinci persis kapan dirinya akan nyekar. Memang baru tahu, kalau memang udah ada rencana ziarah. Belum tahu jadwalnya, kata dia.
Mungkin nunggu senggang. Kalau sudah selesai semua, tempatnya juga belum tahu, lanjutnya. Saat ditanya terkait kemungkinan Bu Eni ikut nyekar, Tiko mengaku masih melihat perkembangan kondisi ibunya. Masih akan didiskusikan lagi tergantung kondisi mamah nanti, imbuhnya. Rumah dicat, instalasi air dipasang. Rumah mewah terbengkalai yang ditinggali Bu Eni dan Tiko kini diperbaiki. Rumah yang berlokasi di kompleks PLN Klender itu kini tengah dicat. Iya, ini kita memang masih dalam proses pengecatan. Alhamdulillah kamar Tiko, kamar ruang tamu, tempat tidurnya Bu Eni udah dicat dan sekarang kita mau cat tembok luar, sama satu lagi kamar yang di dalam. Dulu kamar Tiko, sedang akan dicat, kata Ketua RT 06 RW 02, Kelurahan Jatinegara, Noves, di lokasi. Proses pengecatan, kata Noves, dikerjakan oleh Penanganan Prasarana dan Sarana Umum, PPSU, Jaktim. Ada teman-teman YouTubers dan juga PPSU. Insya Allah nanti Senin kita juga coba minta bantuan PPSU, mungkin antara 5-10 orang ya untuk bantu ngecat, mudah-mudahan pihak kelurahan mau memberikan bantuan PPSU-nya, terangnya. Selain mengecat rumah tersebut, Imbu Noves, pintu garasi dan pagar rumah Bu Eni bakal diperbaiki. Dan besok kita benerin pintu garasi, itu nggak bisa dibuka. Kita sudah panggil tukang las, kita akan coba perbaiki sehingga nanti pintunya bisa dibuka, kata dia. Garasi pintu sama pagar, itu kan sudah bengkok, nanti kita coba perbaiki. Semoga pagar depan jadi rapi dan bersih kembali, tambahnya. Tak hanya itu, menurut Noves, saluran air di rumah Bu Eni juga bakal diperbaiki. Pompa air di rumah tersebut juga bakal diganti lebih dulu menjadi pompa listrik. Nah sekarang kan listrik sudah ada, nanti kita mau ganti pakai jet pump, airnya masih bisa dikuras. Aliran airnya ke kamar mandi utama, ke kamar mandi karena apa? Itu kan biar bisa Tiko mamanya dan sementara teman-teman YouTuber bisa mandi, katanya. Saluran, yang masih kita mau cek, nanti sambil memasang pompa nanti kita minta bantuan yang biasa masang pompa, nanti kita cek instalasinya ke dalam apa masih berfungsi atau tidak. Mudah-mudahan masih berfungsi sehingga kita lebih mudah lagi mengalirkan airnya ke dalam kamar mandi, jelasnya. Berita ketiga, Tiko sudah tidur di rumahnya setelah dipasang listrik sampai air. Kondisi rumah Tiko yang ada di kawasan Klender, Jakarta Timur sangat berbeda dari awal viral. Ketua RT 006 RW 002, Klender, Jakarta Timur, Noves Haristeja mengatakan, kondisi rumah Tiko kini jauh lebih baik dari sebelumnya. Kini rumah Tiko sudah dipasangkan pompa air dan instalasi listrik. Kata Noves, Tiko bahkan sudah beberapa kali tidur di rumahnya. Sebab sebelumnya, Tiko lebih banyak tinggal di pos satpam kompleks rumahnya, tempatnya bekerja. Alhamdulillah sudah lebih baik kondisinya rumah Tiko dari sebelumnya. Alhamdulillah Tiko kadang sudah tidur di rumah kadang di pos. Tergantung kondisi keramaian di rumah Tiko, ujar Noves melalui pesan tertulis, Minggu, tanggal 15 Januari tahun 2023. Noves mengatakan, rumah Tiko juga sedang dalam proses pengecatan. Beberapa waktu lalu beberapa bagian di rumah Tiko sudah dicat. Tak hanya dicat, kata Noves, rumah Tiko kedepannya akan diisi perabotan rumah tangga. Noves mengatakan, ada pihak yang nantinya akan mendonasikan perabotan tersebut. Perabotannya insya Allah akan ada yang mendonasikan. Belum terkonfirmasi siapa yang bakal donasi, tutur Noves. Untuk diketahui, video rumah Tiko viral karena kondisinya yang terbengkalai dan tak terawat sejak tahun 2010. Tiko tinggal di rumah tersebut bersama ibunya, Eni, tanpa aliran listrik dan air. Sosok Tiko dan ibunya, Ibu Eni mendadak viral setelah diunggah kreator konten Ale dan Irfan. Dari mereka, kisah Tiko viral di media sosial dan mendatangkan banyak simpati dari masyarakat. Terlebih setelah diketahui Tiko merawat sendiri ibunya selama 11 tahun di dalam rumah mereka tanpa listrik dan air. Kini Ibu Eni telah dirawat di rumah sakit jiwa dan rumah mereka telah dibersihkan secara gotong royong. Berita keempat, Tiko, kondisi Bu Eni lebih baik, bisa diajak komunikasi. Bu Eni, pemilik rumah mewah yang terbengkalai, masih menjalani perawatan di RSJ Durensawit, Jakarta Timur. Tiko, 23, putra Bu Eni, mengatakan saat ini kondisi ibunya semakin baik dan bisa diajak berkomunikasi. Kondisinya sudah lebih baik, udah bisa diajak komunikasi, interaksi. Ngobrol juga agak tenang, emosi tidak terlalu emosional terus halusinasi kata perawatnya juga sudah lebih baik.
kata Tiko saat ditemui di Masjid Nurul Amal, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, pada Minggu, tanggal 15 Januari tahun 2023. Pria bernama lengkap Pulung Mustika Abima itu mengaku kondisi kesehatan ibunya jauh lebih baik dibandingkan saat dirinya merawat Bu Eni seorang diri di rumah. Meski begitu, Tiko masih menunggu kabar dari rumah sakit terkait kepulangan Bu Eni. Soalnya sebelumnya saya merawat sendiri, setelah dirawat di RS kondisinya lebih baik. Alhamdulillah, ucapnya. Kalau untuk pulang belum tahu estimasinya kapan soalnya masih tunggu sampai kondisinya benar-benar membaik, tambah dia. Berita kelima, wasiat dan silsilah Tiko akhirnya terungkap, begini kata kerabat Bapak Herman. Kabar Tiko dengan Ibu Eni hingga kini masih dinanti-nanti oleh publik. Sempat heboh mengenai isu Tiko yang bukan anak Pak Herman. Hingga kini mulai terkuak mengenai silsilah keluarga Tiko dengan Pak Herman. Saat itu, Tiko mengunjungi kediaman kerabat Pak Herman yang bernama Sumaryono. Waktu Ibu Eni nikah itu saya yang antar, Pak Herman itu orangnya baik sekali, ujar Sumaryono dikutip dari kanal YouTube Dendeni pada Sabtu, tanggal 14 Januari tahun 2023. Saking baiknya, Pak Herman itu mau ngasih saya perusahaan, dia kan punya banyak perusahaan, sambungnya lagi. Tapi saya belum sanggup karena masih kerja saat itu, ujar Sumaryono. Ia pun mengungkapkan soal perpindahan rumah Pak Herman bersama Tiko. Ya maaf ya Tiko ya, waktu itu udah ada Tiko tuh udah ada, kemudian saat itu Pak Herman itu lagi bangun rumah antara tahun 2001-2002, ujarnya. Kira-kira Pak Herman ini pindah ke rumah PLN yang sekarang, tadinya kan tempat yang di Bantara, sambungnya lagi. Rumah susun itu kan cuma rumah kontrak, akhirnya ia punya usaha akhirnya bisa beli di Bintara itu, paparnya. Akhirnya di Bintara itu banjir 1 meter kan, dia udah, gimana kalau saya pindah, aku ikut bantuin pindahin juga, katanya. Sampai saya dikasih kaca yang di depan itu, Pak Herman itu selalu care terhadap keluarga, ujarnya.